Bisa dimulai. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk melanjutkan pembacaan kitab Ad-Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam atau Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala sebagai pensyarah untuk kitab Nawaqidul Islam Al-Ashrah, pembatal keislaman yang berjumlah 10, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Perlu sekali saya ingatkan kepada diri saya dan antum sekalian bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Belajar ilmu agama itu adalah ibadah kepada Allah. Dan apabila seseorang menginginkan agar ibadahnya diterima oleh Allah, maka hendaklah dia landasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan niat karena mengharapkan wajah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar dan mempelajari ilmu agama ini. Dan yang kedua adalah hendaklah memperhatikan adab-adab di dalam majelis ilmu, adab dalam mengajar dan juga mempelajari ilmu. Ya, karena adab ini adalah perkara yang akan mengantarkan ibadah seseorang itu sempurna di sisi Allah, menjadikan semakin baik dan semakin sempurna pahala yang akan diperoleh bagi orang yang memperhatikan adab-adab dalam beribadah. Dan salah satunya adalah yang kita lakukan di malam hari ini, yaitu kita duduk di majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu, usaha kita untuk meraih tambahan ilmu dan wujud pendekatan diri kita kepada Allah melalui aktivitas belajar ilmu ini, Allah jadikan sebagai satu sarana kita untuk diangkat derajatnya di sisi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita sampai pada halaman 60 dan kita masuk pada pembahasan mengenai syubhat-syubhat penyembah kuburan dan bantahan terhadapnya. Jadi orang-orang yang mereka tergolong ibadul kubur, orang-orang yang melakukan penyembahan, pengagungan yang berlebihan kepada kubur-kubur orang-orang saleh, mereka memiliki beberapa syubhat.
yang mana kita wajib mengetahui syubhat tersebut sekaligus mengetahui jawaban dari syubhat ini, agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam apa yang dilakukan oleh mereka. Karena kalau kita melihat pengamalan penyembahan kepada kuburan ini dilakukan ternyata bukan oleh orang yang dikenal sebagai orang yang buruk secara akhlak ataupun secara perangai. Namun yang kita dapati mereka-mereka yang melakukan penyembahan dan pengagungan kepada kubur secara berlebihan, justru mereka adalah orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada agama Islam dan menyandarkan kepada kesalehan, atau menampakkan secara zahir bahwa mereka termasuk dari kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Nah, sehingga banyak dari masyarakat awam kaum muslimin itu terpengaruh dengan hal yang demikian. Bahkan dianggap menurut sebagian orang-orang awam bahwa perbuatan yang demikian ini termasuk dari bagian agama yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, maka agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang dilakukan mereka, bahkan kalau kita perhatikan kesalahannya itu sudah mencapai perkara yang sangat fatal, maka hendaklah kita memahami perkara tersebut. Disebutkan oleh penulis ada beberapa syubhat yang dihembuskan oleh para penyembah kuburan dan penyembah wali-wali, juga orang-orang saleh pada saat ini, yang menjadikan manusia rancu karenanya, yaitu mereka berkata bahwa syirik adalah penyembahan terhadap berhala saja. Adapun orang yang menyembah selain berhala seperti menyembah para wali dan orang-orang soleh, maka bukanlah kesyirikan, akan tetapi merupakan bentuk tawasul kepada Allah. Juga Allah Ta'ala berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah al-wasilah, jalan yang menyampaikan engkau kepada Allah. Jadi al-wasilah di sini dimaknakan oleh sebagian masyarakat kita dan juga kaum muslimin secara umum di belahan negeri yang lain, bahwa al-wasilah itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata al-wasilah ini ijma' para salafus saleh mengartikan atau menafsirkan al-amalus saleh. Al-wasilah adalah amal-amal saleh, amal ketaatan. Itu adalah al-wasilah. Namun orang-orang sufi dan orang-orang yang menyukai bentuk-bentuk penyembahan kepada selain Allah, mereka memberikan makna yang lebih luas untuk kata al-wasilah, yaitu segala apapun yang bisa menurut mereka atau persangkaan mereka menjadikan diri mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah orang-orang soleh yang telah meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menyembahnya. Bagaimana bentuk penyembahannya? Namanya penyembahan macam-macam. Yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin dalam hal ini adalah dengan berdoa meminta kepada penghuni kuburnya. Meskipun dengan niat agar supaya penghuni kubur yang nanti akan memintakan apa yang menjadi kehendaknya. Tapi dia telah menjadikan sesembahan yang lain selain Allah. Ada yang diseru selain Allah SWT dalam berdoa. Ada yang dipersembahkan dari bagian ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan niat sebagai tawassul. Dan orang-orang musyrikin terdahulu juga demikian. Mereka ketika menyembah berhala yang pada hakikatnya berhala-berhala itu dibuat hanya untuk menjadi simbol. Simbol untuk orang-orang yang telah mati dari kalangan orang-orang soleh mereka. Mereka meminta kepada patung-patung tersebut atau yang menjadi simbol orang-orang soleh tersebut dengan harapan atau dengan tujuan bahwa mereka-mereka yang mati itu yang akan menyampaikan hajat keperluan mereka kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini bahwa apa yang mereka minta atau berhala-berhala yang mereka minta atau orang-orang soleh yang telah meninggal yang mereka jadikan tujuan dalam menyampaikan doa dan hajat mereka, itu yang mengabulkan adalah mereka ini yang telah mati. Tidak.
Ya, tapi mereka meyakini betul, orang-orang musyrikin jahiliyah meyakini bahwa mereka hanya sebagai perantara dalam menyampaikan hajat dan keperluannya kepada Allah. Ya, karena syaitan datang kepada mereka itu menghias-hiasi dengan syubhat. Syubhat yang sebetulnya ini merupakan syubhat yang sangat lemah, namun menurut orang-orang yang mudah disesatkan oleh syaitan, ini merupakan alasan hujjah yang paling kuat. Apa itu? Di antaranya mereka berkeyakinan bahwa diri mereka ya adalah orang-orang yang kotor, yang hina, sehingga tidak layak untuk secara langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa diri mereka, kan gitu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suci, orang-orang yang mesti didengar setiap perkataan dan permintaannya. Nah, disitulah kemudian muncul apa? Keyakinan bahwa melalui orang-orang saleh inilah kita akan bisa meraih keterkabulan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kebolehan melakukan tawassul dengan orang-orang saleh itu dengan doa mereka dikala mereka masih hidup, bukan dikala mereka telah meninggal. Ya. Bagaimana mereka bisa meyakini bahwa orang yang meninggal itu bisa mendengar seruan mereka di kuburnya, atau meyakini bahwa mereka itu bisa berdoa sesuai dengan kehendak orang yang meminta kepada yang mati ini. Ya. Tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas, yang tegas dan valid yang menunjukkan akan kemampuan ya, orang-orang yang mati itu untuk bisa melakukan itu semuanya. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi jawaban atas syubhat ini adalah bahwa di antara orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah berhala. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah malaikat. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah dulu menjadikan malaikat itu putri-putri Allah dan menjadikan mereka sebagai perantara-perantara untuk mengarahkan hajat dan doa mereka kepada para malaikat ini sebagai perantara untuk Allah. Dan ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Ini juga yang kemudian mereka simbolkan dengan patung-patung dan berhala-berhala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah." Mereka beribadah, menyembah kepada selain Allah apa saja yang tidak membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan haula, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah ini hanyalah syufa'una, pemberi syafaat kami kepada Allah. Jadi mereka menyadari bahwa yang mereka seru, yang mereka sembah, yang mereka minta itu tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat apapun. Dan jelas dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang kondisi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, bahwa tujuan mereka menyembah selain Allah ini hanya sebagai apa? Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini hanyalah sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini demikian pula dengan orang Nasrani. Mereka menyembah Al-Masih. Mereka tidak menyembah berhala, akan tetapi mereka menyembah Al-Masih. Apakah yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada Al-Masih itu adalah bersujud kepada Al-Masih? Tidak. Ya. Kita tidak pernah mendapati ada orang Nasrani masuk ke dalam gereja kemudian menyembah patung Isa alaihissalam, patung Yesus. Tapi ibadah apa yang mereka lakukan? Mereka memuji dengan pujian yang melebihi, ya, kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyamakan pujian mereka kepada Allah dengan pujian mereka kepada Isa alaihissalam, Al-Masih. Dan mereka menggantungkan hati dan kefakiran mereka, kebutuhan mereka, hajat mereka kepada Al-Masih. Ketika mereka mendapatkan persoalan, permasalahan, mereka meminta kepada Al-Masih. Ya, mereka meyakini bahwa Al-Masih mampu untuk mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka, sebab Al-Masih adalah putra Tuhan. Ya.
unsur terdekat dengan Tuhan. Ya, sehingga kalau Al-Masih ini diminta, maka mestinya akan apa? Mampu mengabulkan. Atau kalau seandainya tidak bisa mengabulkan, maka Al-Masih akan menjadi perantara mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai. Jadi demikian keadaan. Apakah bisa dikatakan bahwa mereka bukan kaum musyrikin dengan alasan mereka tidak menyembah berhala? Al-Masih. Saya pernah punya kawan, Pak, ya. Kawan saya itu yang satunya adalah Kristen. Istilahnya kalau menurut kita itu namanya Kristen Protestan. Yang satunya adalah Kristen Katolik. Jadi yang Kristen, jadi kalau mereka orang-orang Kristen ini dikatakan Protestan tidak mau. Saya Kristen, nah gitu. Perkataan teman saya waktu itu berkata kepada saya demikian. Sedangkan dia Katolik, nah gitu. Saya Kristen sedangkan dia Katolik. Nah, gitu. Saya tanya, apa perbedaan antara Kristen dengan Katolik? Kalau Kristen ini mengatakan bahwa kami tidak menyembah berhala. Loh, maksudnya gimana? Iya. Dalam setiap kali kami berdoa, kami tidak membuat berhala atau patung untuk menggambarkan secara simbolik Yesus, ya, Yesus Kristus. Tapi kami berdoa, ya, tanpa ada iya. Makanya kemudian kalau di rumah atau di gereja itu kalau ada salib tanpa ada patung Yesusnya itu, nah itu berarti Kristen. Kalau ada patungnya berarti Katolik. Jadi si teman saya yang Kristen mengatakan bahwa Katolik penyembah berhala. Padahal sama-sama nyembah Yesusnya. Jadi gini ya, tidak ada bedanya antara membuat replika patung atau simboliknya patung itu diganti dengan kuburannya orang soleh, atau tanpa ada simbol sama sekali. Langsung berdoa minta kepada selain Allah. Meskipun dengan niat apa tadi? Tawassul. Kenapa kok katakanlah dengan niat tawassul itu tetap dikategorikan beribadah kepada selain Allah? Karena ada nilai ubudiyahnya. Ketika seseorang itu berdoa meminta kepada orang yang mati, itu mesti ada harapan kepada orang yang mati itu, meskipun hanya menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan dalam berdoa kepada selain Allah ini termasuk kesyirikan. Ya, termasuk bentuk kesyirikan. Mempersembahkan doanya kepada selain Allah ini adalah bentuk kesyirikan. Karena hak ubudiyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diduakan dalam hal ini. Nah, dikatakan di sini, siapa yang berpendapat demikian? Siapa yang berpendapat bahwa orang-orang Nasrani itu bukan termasuk kaum musyrikin dengan alasan mereka tidak menyembah berhala? Jadi kalau orang-orang yang menyembah kuburan itu dengan cara mereka terus bertawasul meminta kepada orang yang mati, itu nggak ada ubahnya dengan orang Nasrani. Ya. Sebagian dari mereka tanpa membuat replika apapun. Ya, justru malah lebih parahnya kondisi orang-orang yang menyembah kubur ini, karena jelas-jelas simbolnya itu jelas-jelas ada di hadapannya, itu kuburannya. Ada kuburannya kan gitu. Jelas ada objek yang terlihat untuk menjadi sesembahan atau sebagai sesuatu yang menjadi tujuan dia beribadah kepada selain Allah. Kemudian dikatakan di sini syirik adalah menyembah kepada selain Allah, apapun bentuk yang selain Allah itu. Kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu tidak terbatas pada penyembahan terhadap berhala saja, akan tetapi mereka beraneka ragam dalam metode peribadatan mereka, sebagaimana disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya Kasyfus Syubhat dan Al-Qawaidul Arba'. Jadi kitab
yang disebutkan ini, Kasyfus Syubhat dan Al-Qawaidul Arba', ini dua kitab yang kalau dipelajari akan benar-benar memperjelas hakikat kesyirikan itu seperti apa. Karena di Al-Qawaidul Arba' itu ada kaidah yang berjumlah 4 ya, untuk menjelaskan tentang kesyirikan. Artinya kalau Anda memahami 4 kaidah dalam Al-Qawaidul Arba', Anda akan tahu ini adalah syirik atau tidak syirik. Kemudian Kasyfus Syubhat ini adalah kitab khusus untuk menjawab berbagai macam syubhatnya orang-orang musyrikin jahiliyah. Orang-orang yang menyekutukan Allah dengan berbagai macam alasan dan argumentasinya itu dibantah dan diluruskan melalui kitab Kasyfus Syubhat. Dan Al-Qawaidul Arba' ini merupakan kitab yang bagus sebelum Anda mempelajari kitab Tauhid. Sedangkan Kasyfus Syubhat itu akan lebih baik jika Anda pelajari setelah Anda menyelesaikan pembelajaran kitab Tauhid. Baru kemudian masuk dalam kitab Kasyfus Syubhat. Di sini ada belajar kitab Kasyfus Syubhat? Tidak ada ya? Belum ada. Kalau kitab Tauhid ada? Hah? Ada ya? Kitab Tauhid ada ya? Ya, nanti kalau misalnya kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu dipelajari, itu ada Al-Qawaidul Arba', setelah itu bisa langsung masuk ke kitab Tauhid atau kitab seperti ini, Nawaqidul Islam. Kemudian setelah kitab Tauhid maka menginjak ke Kasyfus Syubhat. Kitab Tauhid lebih tebal, ya, Kasyfus Syubhat lebih tipis. Ya, tapi dia diletakkan setelah kitab Tauhid karena Kasyfus Syubhat ini adalah khusus untuk membahas tentang syubhat-syubhat orang-orang musyrikin, ya, dan bagaimana cara bantahannya atau seperti apa bantahannya. Nah, disebutkan di sini ya bahwa Syekh dalam kitabnya Kasyfus Syubhat dan Al-Qawaidul Arba' menjelaskan bahwa Nabi SAW itu muncul kepada manusia yang beraneka ragam dalam peribadatan mereka. Dan beliau memerangi mereka serta menyerang mereka semua tanpa membedakan siapapun di antara mereka. Tidak membedakan antara siapa yang menyembah berhala, siapa yang menyembah kubur, pohon, batu, atau menyembah salah seorang wali di antara para wali. Bahkan beliau memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan mereka. Maka tidak ada bedanya antara orang yang menyembah berhala, menyembah batu, malaikat, jin, atau manusia. Ini sungguh suatu hal yang sangat jelas. Jadi kalau Anda baca kitab Tauhid itu sangat tampak sekali, ya, sangat jelas sekali bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan dan bagaimana Nabi SAW itu sangat-sangat besar sekali, ya, usaha beliau untuk menjauhkan umat dari kesyirikan yang bermacam-macam. Ya, tapi intinya dalam kesyirikan kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu semua bentuk sesembahan selain Allah itu ditiadakan. Bahkan kepada Nabi SAW sendiri, Nabi sudah memberikan sebuah saddun lidzari'ah, ya, sebuah tutup, ya, atau larangan kepada sarana yang menuju kepada kesyirikan, yaitu berkaitan dengan memuji Nabi SAW secara berlebihan. Ya, Nabi melarangnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian itu memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani itu memuji Isa bin Maryam. Nabi juga pernah ketika mendengarkan, ya, anak-anak kecil yang menabuh duf, ya, menabuh rebana duf itu yang tidak ada kerincingannya itu, Pak. Yang duk gitu saja, nggak pakai kerincingan gitu, ya. Itu namanya duf. Jadi pada saat menabuh duf itu di hari raya, para anak-anak kecil wanita itu menyanyi, ya. Dan di antara syair yang diucapkannya itu adalah mengucapkan tentang kebaikan-kebaikan dan kepahlawanan bapak-bapak mereka yang mati di medan perang, ya, dalam keadaan syahid. Nah, kemudian di situ di sela-sela liriknya itu ada muncul lirik yang merupakan
pengagungan kepada Nabi SAW secara berlebihan. Ya, di situ dikatakan bahwa di tengah-tengah kami ada seorang Rasul yang mengetahui ya apa yang akan terjadi keesokan harinya. Nah, maka kemudian Nabi mengatakan da'ha, ya, tinggalkan apa? Lirik yang ini, kembalilah kamu kepada lirik yang tadi. Ya, tinggalkan maksudnya hilangkan, jangan diucapkan lirik yang seperti ini. Nah, ini adalah usaha Nabi SAW untuk ya mendidik umat agar supaya tidak terjerumus ke dalam al-ghulu ya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, melakukan ghulu yang berlebihan kepada Nabi. Dan ketika Nabi SAW itu menyampaikan la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, jangan kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Ketika Nabi menyampaikan sabdanya seperti ini menandakan gitu ya bahwa nanti di masa-masa yang akan datang ada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak ada hal yang demikian ini, maka Nabi tidak mungkin menyampaikan larangan-larangan semacam ini sebagai peringatan kepada umat. Apalagi agama ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Ya, termasuk juga ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat waktu itu bahwa nanti ya umatku itu akan mengikuti jejak langkahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan sampai diceritakan hatta law dakhalu juhra dhabbin lasalaktumu. Ya. Kalau seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lubang dhab, ya, kadal gurun gitu ya. Yang tentunya lubang dhab itu, biawak gurun itu adalah sangat kecil gitu ya, sempit, gelap, kemudian pengap dan berkelok-kelok. Artinya apa? Jika orang-orang Yahudi dan Nasrani pernah melakukan suatu perbuatan yang sulit, suatu perbuatan yang berat ya, dari penyimpangan yang dilakukan oleh mereka, niscaya di tengah umat Islam ini pun juga ada yang akan mengikutinya. Akan ada yang mengikutinya. Nah, kita tahu yang namanya penyimpangan orang Yahudi dan Nasrani itu bagaimana bentuknya. Salah satunya adalah mengagungkan orang-orang soleh mereka. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan ya kubur-kubur nabi-nabi mereka itu sebagai tempat-tempat mereka beribadah, masjid-masjid mereka. Nah, ini kan bentuk pengagungan kepada orang-orang soleh dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh, para wali di antara mereka. Dan itu nanti akan muncul di tengah umat Islam. Bukan nanti ya, bahkan sekarang ini sudah bermunculan orang-orang yang mengikuti jejak para ahlul kitab dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Ya, meskipun kita mendapati bahwa yang mengamalkan hal yang seperti ini, kita mendapati ada orang-orang saleh dan orang-orang yang berilmu di antara mereka. Kita tidak pungkiri. Ya, namun seberapapun besar ilmu yang dimiliki oleh seseorang, apabila telah jelas-jelas menyimpang dan menyelisih dalil, menyelisih syariat, maka tetap kesalahannya tidak kita ikuti. Ya, kesalahannya tidak kita ikuti. Kita lebih mengagungkan dalil daripada perbuatan orang-orang saleh dan orang-orang alim, karena mereka tidak maksum, mereka tidak terjaga dari kesalahan. Apalagi kita mendapati para ulama kita terbagi menjadi dua dalam masalah-masalah seperti ini. Ada di antara mereka yang bersikukuh membolehkan, bahkan menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang mendekati kepada kesyirikan, terutama mengenai masalah mengagungkan kubur-kubur orang saleh. Sebagian yang lain justru melarang, ya, bahkan memberikan peringatan keras terhadap hal ini sebagai wujud menjaga umat dari melakukan kesyirikan dengan bentuk penyembahan kepada orang-orang yang mati di kuburan mereka. Nah, maka kita mendapati yang lebih kuat di antara mereka dengan dalil-dalilnya yang kuat, dengan
hujah-hujahnya yang kuat, maka kita ikuti, yaitu mereka-mereka yang menjauhkan kita dari kesyirikan dan sarana-sarana yang menyampaikan kesyirikan berkaitan dengan hal yang demikian. Karena Nabi sendiri pun juga memerangi hal itu semuanya. Dikatakan di sini tidak membedakan antara siapa yang menyembah berhala, siapa yang menyembah kubur, pohon, batu atau menyembah salah seorang wali di antara para wali. Bahkan beliau memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan mereka, maka tidak ada bedanya antara orang yang menyembah berhala, menyembah batu, malaikat, jin atau manusia. Ini sungguh suatu yang sangat jelas. Kemudian di antara syubhat mereka, bahwasanya mereka berkata, kami bukannya menyembah para wali dan orang-orang saleh dikarenakan mereka bisa mendatangkan manfaat atau menimpakan bahaya. Akan tetapi kami menyembah mereka, ya dalam tanda kutip di sini berdoa gitu ya, kepada mereka agar mereka menjadi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka mendekatkan diri kepada para wali dan orang-orang saleh tersebut dengan sembelihan, nazar, dan dengan meminta pertolongan agar para wali itu memberikan syafaatnya di sisi Allah. Jadi awalnya adalah meminta ya kepada orang-orang yang telah mati ini dengan harapan mereka menjadi wasilah untuk menyampaikan doa dan permintaan mereka kepada orang-orang yang mati ini menuju kepada Allah SWT. Namun kemudian penyembahan ini bentuknya kemudian berkembang sampai pada kaitannya dengan penyembelihan kepada atau penyembelihan hewan itu untuk orang yang telah meninggal ya, sebagai bentuk pendekatan diri ya, untuk supaya dekat atau untuk supaya ngalap berkah karomahnya wali fulan supaya nanti ya ikut serta mendapat bagiannya melalui cara-cara melakukan praktek ibadah. Termasuk juga kita mendapati adanya tawaf di sekeliling kubur orang-orang soleh. Ada juga yang didapati pula dengan cara bersujud. Ya, bersujud ini terutama orang-orang Syiah dan para sufi ekstrim. Mereka itu bersujud di kuburan-kuburan orang-orang soleh. Bahkan dibuatkan bilik-bilik, ya, tempat-tempat khusus yang nanti di situ setiap orang yang berada di bilik itu dan ada kuburannya masing-masing itu bersujud di hadapan kuburan ini. Wal'iyadzubillah. Dan kalau kita perhatikan antara perbuatan orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi, ini mirip-mirip sekali. Ya, sangat mirip sekali. Sangat mirip sekali. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa Sufi itu adalah jalan masuknya Syiah ke tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Jadi Sufi ini pintu gerbangnya, ibarat gitu ya, pintu gerbang. Sedangkan Syiah ini adalah kesesatannya yang hakiki gitu ya. Bisa ya Pak ya. Tafadhal silakan azan dulu.
Nah, di antara syubhat mereka bahwasanya mereka berkata, kami bukannya menyembah para wali dan orang-orang saleh dikarenakan mereka bisa mendatangkan manfaat atau menimpakan bahaya. Akan tetapi kami menyembah mereka agar mereka menjadi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka mendekatkan diri kepada para wali dan orang-orang saleh tersebut dengan sembelihan, nazar, dan dengan meminta pertolongan agar para wali itu memberikan syafaatnya di sisi Allah. Adapun kaum musyrikin terdahulu, mereka yang meyakini bagi mereka perkara-perkara seperti ini, bahwa tanpa Allah bisa mendatangkan manfaat atau menimpakan bahaya. Mereka mengatakan, kami tidak meyakini yang seperti itu. Kami tahu bahwa para wali dan kaum salihin itu tidak dapat memberi manfaat atau menimpakan bahaya. Kami hanya menjadikan mereka sebagai syafaat. Jadi gini, menurut orang-orang yang melakukan kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin, mereka menjadikan para wali yang mereka seru, yang mereka tujukan sebagai tujuan doa mereka. Mereka hanya meyakini bahwa Allah yang akan bisa mengabulkan doa-doa mereka. Namun mereka berdoa kepada para wali ini agar supaya para wali menyampaikan doa-doa mereka ini kepada Allah sebagai pemberi syafaat. Namun menurut mereka, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan di tengah kaum muslimin ini, mereka beranggapan perbedaan perbuatan kami yang menjadikan para wali itu sebagai perantara-perantara kami dalam berdoa dengan yang dilakukan orang musyrik jahiliyah. Kalau orang musyrik jahiliyah itu mereka berdoa minta kepada apa? Berhala-berhala mereka, karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu bisa mengabulkan doa mereka. Tapi kalau kami ketika minta kepada para wali, kami meyakini bahwa para wali tidak bisa mengabulkan doa-doa kami. Namun Allah yang bisa mengabulkan doa-doa kami melalui perantara apa? Para walilah kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami ini siapa? Nah, kan itu. Kami ini banyak dosa, kami ini tidak dekat dengan Allah dan seterusnya. Bahkan yang lebih parahnya, wal'iyadzubillah, sebagian kaum muslimin ketika melakukan hal yang demikian itu, mereka menganalogikakan Allah dengan makhluk. Ya seperti kalau kita minta kepada seorang raja, ya, kita minta kepada seorang raja atau seorang presiden, tentu raja atau presiden ketika kita datangi, ya tentu kita akan diusir. Ya, Anda sudah buat janji belum untuk bertemu dengan raja atau presiden? Mestinya begitu. Akan ada apa? Aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, sedangkan para wali dan orang-orang soleh itu ibarat orang-orang yang dikenal betul oleh presiden dan raja, ya, yang mana mereka bisa dengan leluasa untuk bertemu dengan raja atau penguasa atau presiden, sehingga bisa menyampaikan apa yang kita butuhkan, ya, kepada presiden atau kepada raja melalui orang-orang yang seperti ini, karena mereka orang yang dekat. Kelihatannya kan ya sesuai gitu ya. Padahal kenapa raja, presiden atau semacamnya membutuhkan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dekat dengan dia dan dia percaya? Karena raja ini sifatnya terbatas pengetahuannya, tidak terbatas segalanya lah sudah. Terbatas waktu yang dimiliki, terbatas kemampuan untuk mengabulkan, terbatas pengetahuannya kepada siapapun yang minta kepadanya. Sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan prosedural yang harus dipenuhi. Membutuhkan orang-orang yang dia kenal, ya, yang bisa dijadikan pemberi syafaat kepada penguasa atau raja tersebut. Karena raja atau penguasa tidak memiliki ketidakterbatasan dalam mengakses seluruh rakyatnya. Karena kalau misalnya raja membuka peluang siapapun bisa ketemu saya, wah nanti ada orang yang nggak suka sama raja datang bunuh, repot nanti, kan gitu. Atau siapapun bisa minta kepada saya, dalam satu hari apa raja mampu untuk mengabulkan permintaan rakyat yang berbondong-bondong datang, apalagi di masa sekarang bisa pakai media internet. Berapa juta orang itu akan mengeluh di hadapan raja, BBM naik raja gitu ya. Nah gitu.
Nah, apa memiliki kemampuan sang raja dalam hal yang seperti ini? Mengabulkan tiap-tiap orang yang minta kepadanya, tidak bisa. Nah, karena serba keterbatasan itulah raja butuh orang-orang yang terpercaya, para menterinya, orang-orang yang dipercaya. Ya. Tidak semua permintaan itu bisa dikabulkan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan para raja ini, ya alangkah kejinya gitu kan. Pernyataan mereka ini. Sedangkan Allah itu maha berkuasa, tidak membutuhkan perantara apapun untuk menerima doa dari hamba-hambanya. Siapapun yang berdoanya kepadanya langsung dikabulkan. Allah sendiri mengatakan demikian. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Allah tidak mengatakan berdoalah kamu kepada fulan, fulan, fulan sebagai pemberi syafaat kalian kepadaku. Tidak ada. Ya. Tapi ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, aku akan mengabulkannya untuk kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang dipenuhi dengan dosa, kesalahan, ketika dia bertaubat kepada Allah, mengangkat kedua tangannya untuk minta ampun kepada Allah atas kesalahannya. Itu Allah cinta. Kecuali kalau orang itu meminta kepada Allah hajat keperluannya, sedangkan dalam kondisi dia masih terpenuhi dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram, dan seterusnya dari hal-hal yang bersumber dari yang haram. Maka ini adalah penghalang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu bertaubat kepada Allah, di saat dia minta ampun kepada Allah, langsung diampuni. Langsung diampuni, dan itu adalah sesuatu yang sangat Allah cintai dari amal-amal hamba-hambanya. Nah, jadi ada sebagian kaum muslimin yang memiliki keyakinan demikian. Maka jawaban dari syubhat ini, bahwa inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik terdahulu dalam firman-Nya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna. Dan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan untuk mereka. Dan mereka mengatakan mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami. Pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Jadi pada hakikatnya syirik yang dilakukan orang-orang musyrik dahulu sama dengan kesyirikan yang terjadi di masa sekarang. Tidak jauh beda. Yang berbeda itu hanya objeknya saja. Objek yang disembah. Ya, objek yang disembah. Perbedaan antara syirik mereka dengan syirik orang-orang terdahulu, masing-masing bermaksud mencari syafaat agar benda-benda itu dan sesembahan mereka memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Syafaat itu benar adanya, tapi bukan begini cara kita mendapatkannya. Akan tetapi ada cara-cara syar'i yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah caranya itu dengan seorang pemberi syafaat dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, diberinya sembelihan, dijadikannya nazar, dan dimintai pertolongan. Inilah perbuatan orang-orang musyrik terdahulu, tidak ada bedanya. Kemudian juga di antara syubhat mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrik terdahulu tidak mengucapkan syahadat. Nah ini. Jadi kenapa mereka itu dikategorikan termasuk golongan orang-orang syirik? Karena nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, nggak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan kami mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dengan syahadat yang kami ucapkan itu memproteksi kami dari apa? Kesyirikan. Sehingga perbuatan kami ketika meminta kepada orang-orang mati dari kalangan orang-orang saleh itu bukan termasuk bagian dari kesyirikan, karena kami mengucapkan la ilaha illallah. Orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrik terdahulu tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah, sementara para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh ini mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Maka bagaimana kalian menyamakan antara orang yang tidak bersyahadat dengan orang yang mengucapkan syahadat? Nah ini syubhat mereka juga yang termasuk cukup kuat menjerat orang-orang yang terutama dari mereka yang lemah keilmuannya, sehingga terjerumuslah mereka ke dalam syubhat ini. Dikatakan oleh Syekh, kita jawab Maha Suci Allah. Mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan tetapi mereka sendiri membatalkannya. Syahadat la ilaha illallah tidak berguna kecuali apabila bersih dari segala pembatalnya. Sementara mereka ini mengucapkannya, akan tetapi mereka membatalkannya dengan perbuatan syirik mereka sendiri. Maka apa arti la ilaha illallah? Ya, artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Mereka mengucapkannya tapi tidak mau mengamalkannya. Ya, ucapan dengan lisan tapi tidak disertai dengan pengamalan, nah maka ini tidak berguna. Tidak berguna. Mereka menyembah kuburan para wali dan orang-orang saleh sambil mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Orang-orang musyrik terdahulu lebih mengerti arti la ilaha illallah daripada orang-orang ini, karena saat Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang musyrik terdahulu, ucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya. Jadi orang-orang musyrik mengatakan, apakah Muhammad ini menginginkan menjadikan Tuhan-Tuhan yang kita sembah yang banyak ini hanya menjadi satu Tuhan saja, yaitu Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang sangat mengherankan, karena nenek moyang kami nggak pernah ngajari kayak gini. Ini. Namun orang-orang yang mengaku diri mereka muslim, mengaku diri mereka ahli tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena tidak mengetahui kandungan dan konsekuensinya, akhirnya justru melakukan perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah. Itu. Tanpa dia sadari. Nah ini. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan dia mengetahui la ilaha illallah, maknanya apa? Mengimani dengan ilmu la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Mengimani dengan ilmu tentu juga mengamalkan konsekuensinya, kan gitu ya. Karena mengimani dengan ilmu tanpa terwujudnya konsekuensi, maka ini adalah iman yang batil. Sehingga orang yang benar-benar memahami la ilaha illallah, meyakininya dan kemudian mengamalkannya dalam ibadah kepada Allah SWT dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dialah yang kelak akan menghuni al-jannah, surga Allah SWT. Orang-orang musyrik terdahulu mengerti makna la ilaha illallah dan bahwa yang mengucapkannya harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Sementara penyembah kuburan, penyembah wali-wali dan orang-orang saleh ini karena kebodohan dan ketololan mereka menggabungkan antara dua hal yang bertentangan, yaitu antara ucapan la ilaha illallah dengan beribadah kepada selain Allah. Mereka tidak memahami arti la ilaha illallah sebagaimana dimengerti oleh orang-orang musyrik sebelum mereka. Ini adalah puncak ketololan dan kenaifan. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Akan tetapi hawa nafsu telah menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Nah, ini adalah kesalahan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak ngerti maknanya. Yang kebanyakan dipahami oleh kaum muslimin itu ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, itu maknanya la rabba illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluknya selain Allah. Itu yang mereka maknakan dari kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Sehingga itu yang mereka yakini. Sehingga kalau mereka mau beribadah kepada selain Allah sebagai perantara untuk mendapatkan apa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mencederai kalimat la ilaha illallah yang mereka telah ucapkan dan mereka yakini dengan konsep yang seperti ini. Sedangkan makna la ilaha illallah yang sebenarnya, karena di situ digunakan kata ilah, maka yang tepat ilah di sini adalah al-ma'lu ay al-ma'bud, Tuhan yang disembah. La ilaha illallah ay la ilaha la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Atau la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain
selain Allah. Itu makna yang tepat untuk la ilaha illallah. Makanya tadi orang-orang musyrik jahiliyah ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka paham maknanya. Ya. Karena kalau saya mengucapkan kalimat ini, konsekuensinya saya harus meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah SWT yang banyak, yang kami yakini sebagai bentuk ya pemberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Itu yang harus kami tinggalkan. Sedangkan perkara ini adalah perkara yang aneh kata orang musyrik ini. Tapi di masa kita, orang-orang mengucapkan la ilaha illallah tidak tahu maknanya, pada akhirnya mengamalkan perilaku yang menyimpang dari la ilaha illallah, sehingga tanpa sadar mereka telah membatalkan la ilaha illallah mereka. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk syubhat yang berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum ditutup. Ya. Kalau ada seorang yang amalannya banyak, Ya. kemudian dia bermasalah datang ke orang pintar, kan terhapus semua amalannya. Apakah setelah dia tobat amalannya banyak dibaca oleh Allah? Ya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Satu-satu dulu. Nanti kalau antum menyampaikan yang kedua, nanti yang pertama lupa saya. Yang pertama, pertanyaannya adalah ada orang melakukan amal soleh yang banyak, kemudian ada suatu permasalahan, dia datang ke dukun. Jika dia mendatangi dukun dan meyakini apa yang diucapkan oleh si dukun, maka Nabi SAW mengatakan, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam ini. Ya, kalau dia datang kepada dukun, ya, fasa'alahu fasaddaqa mayakul, dia bertanya dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka ini termasuk bagian kekufuran. Nah, kufur ini kufur besar, sehingga konsekuensi kufur besar itu adalah menghilangkan semua amalnya. Nah, pertanyaan di sini, bagaimana kalau seandainya dia bertobat kepada Allah, apakah amal solehnya yang dulu pernah dilakukan itu bisa kembali lagi? Wallahu a'lam. Kalau melihat dari dalil-dalil menunjukkan bahwa dia akan mendapatkan pahala yang pernah hilang. Jadi ibarat kekufuran itu adalah yang menghalangi amal soleh itu benar-benar menjadi amal soleh untuknya dan memberikan manfaat untuknya nanti di akhirat ketika dia telah melakukan kekufuran. Ya, sampai dia nanti akan dihapus benar-benar. Jika dia mati di atas kekufuran, semua kebaikannya akan menjadi haba'an mantsura. Akan tetapi jika dia kemudian kembali beriman, fa insyaallah kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dilakukannya akan dikembalikan. Sebagaimana orang-orang kafir yang sejak kecil dia kafir, kemudian dia masuk Islam, maka semua kebaikan yang pernah dilakukan di masa kekufurannya itu diberikan pahala oleh Allah, sedangkan perbuatan dosa dan kesalahannya di masa kafirnya itu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kepada orang kafir saja Allah memberikan hal yang demikian ini, apalagi kepada orang yang pernah beriman dan bertobat dari kekufuran dan kesyirikannya. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 2. kalau seandainya dia belum tobat, apakah amalan setelahnya itu juga ikut terhapus, Ustaz? Padahal dia sudah nggak datang lagi. Amalan setelahnya itu amalan setelah dia datang dari dukun atau amalan setelah mati? Setelah datang dari dukun. Kalau memang dia tidak bertobat, ya sudah, ya terhapus semuanya amalnya sampai dia mati. Terhapus semua amalnya. Ya. Sehingga nanti apa? Di akhirat tidak mendapat balasan apapun. Oleh karena itu pentingnya belajar tauhid itu, ya, karena dia merupakan perkara yang sangat mendasar gitu ya. Yang sangat mendasar yang akan melandasi semua amal manusia. Dia sebagai penentu diterima atau
tolaknya amal seseorang. Makanya setelah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dia harus pahami betul 2 kalimat syahadat itu apa maknanya dan bagaimana konsekuensi yang harus dia penuhi. Sehingga dia membangun semua amal kebaikannya, ya, ketaatannya kepada Allah itu di atas kalimat syahadat tersebut. Itu ikhlasun lillah wa mutaba'atun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Iya. Iya. Hanya sekadar mengetahui saja atau dia itu sudah bisa masuk surga atau dia harus mengilmui juga sampai mengamalkan. Iya, jadi ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengilmuinya dan memahami, meyakininya dan tidak melakukan pembatal-pembatalnya, maka dia di atas la ilaha illallah. Ya, termasuk dikategorikan oleh Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Jadi kata ya'lamu, mengetahui di sini bukan sekedar pengetahuan biasa, tapi yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang menghasilkan iman. Nah, kita tahu namanya iman itu adalah tasdiqun bil lisan, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ya. Oleh karena dalam Al-Qur'an juga kita diperintahkan untuk mengilmui la ilaha illallah ini yang menghasilkan iman kepada kalimat itu. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, ya, walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah dan kemudian mintalah ampunan untuk dosamu. Ya, kita diperintahkan untuk mengilmui dulu kalimat la ilaha illallah. Setelah itu baru mengamalkan berdasarkan la ilaha illallah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu wujud, ya, pengamalan kepada la ilaha illallah, yaitu menyembah hanya kepada Allah, minta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Dan satu dalil itu dilengkapi oleh dalil-dalil yang lain. Jadi kalau kita memahami sebuah permasalahan, maka kumpulkan semua dalil yang erat kaitannya dengan permasalahan itu, baru kemudian bisa disimpulkan. Tidak bisa kemudian kita mengambil 1 atau 2 dalil, kemudian kita menyisihkan dalil-dalil yang lain, padahal dalil itu masih berkaitan juga dengan apa yang kita bahas atau kita pelajari. Maka kita harus mengumpulkan semua dalil sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Karena nanti kalau tidak mengumpulkan semua dalil, ya kita akan terjerumus pada kesalahan-kesalahan. Seperti misalnya kita mendapati dalam dalil Nabi mengatakan la yasriqu sariqu hina yasriqu fahuwa mu'minun. Ya. Tidaklah seseorang mencuri ketika dia dalam kondisi mencuri, dia dalam keadaan beriman. Berarti orang mencuri berarti nggak punya iman. Nah, kalau misalnya ada orang mencuri terus dia nggak tobat, berarti dia nggak beriman. Nah, ini bahaya. Ya. Padahal mencuri bukan termasuk dosa besar yang membatalkan keislaman atau keimanannya, kan begitu. Nah, sehingga harus didatangkan dalil-dalil yang lain, sehingga kita mendapati bahwa makna peniadaan iman kepada suatu dosa besar yang bukan termasuk bagian pembatal keislaman, berarti itu adalah meniadakan kesempurnaan imannya, bukan meniadakan pokok keimanannya. Nah, itulah metodologi Ahlussunnah dalam menetapkan suatu perkara, mengumpulkan semua dalil dan kemudian baru menyimpulkannya, tidak mengambil sebagian dalil dan menolak sebagian yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.